Ibrani 5 ayat ke-8. Saya akan bacakan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kembali saya ulang, ia adalah anak guru besar. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Berarti saudara perhatikan, sekalipun Yesus adalah anak Allah, dia juga ada penderitaan. Amin. Anak asli saja ada penderitaan, apalagi anak pungut. Amin. Ya, saudara. Sekarang kita mau perhatikan kebenaran di sini. Saudara, apa? Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Berarti saudara perhatikan, satu, Yesus ada penderitaannya. Yang pertama. Yang kedua, saudara perhatikan, kalau kita katakan dengan jelas di situ, ia telah belajar menjadi taat. Saudara perhatikan, jadi yang kedua apa? Kalau kita perhatikan, ya, tujuan kita diangkat anak oleh Tuhan, saudara perhatikan, adalah meneladani Yesus untuk belajar taat. Berbeda dengan apa yang kita inginkan, berbeda dengan apa yang orang Kristen banyak harapkan. Kalau sudah jadi anak, Bapa yang akan mentaati kita. Amin. Ya kan? Misalnya, Tuhan, aku butuh mobil, katanya Engkau maha kaya, kirim. Terus, Tuhan, katanya surga terbuat dari emas. Amin. Betul? Betul apa tidak surga terbuat dari emas lantainya? Betul. Terus apa? Kirim Tuhan. Ya, nah ini sekarang saudara perhatikan beberapa poin yang kita akan perhatikan pada pagi hari ini. Yang kedua, ya, ia belajar taat. Jadi apapun yang disampaikan, apa yang kita alami, yang Tuhan izinkan itu sampai terjadi, kita alami dalam hidup kita, itu supaya kita menjadi taat. Hanya satu yang bilang amin, yang lain bilang kebalik, Pak. Apa yang kami pelajari supaya Tuhan mentaati kami? Dengan menghafalkan ayat-ayat janji, dengan menerima penumpangan tangan dan nubuat, maka Tuhan yang akan menuruti apa yang kami mau. Ya, sering sekali saudara, ya, orang Kristen suka mesen nubuat. Saudara, ada dua hal yang saat ini menjadi bisnis yang luar biasa, yaitu satu, terima pesanan nubuat. Saudara perhatikan, ya. Kedua, saudara perhatikan, terima penyampaian pesan. Ya, sering kalau kami ketemu orang Kristen, saudara, ini bukan hanya dialami saya, tapi banyak hamba Tuhan lain. Satu apa? Pak, tolong nubuatkan saya. Saudara, Alkitab dengan jelas katakan tidak ada nubuat yang lahir dari keinginan manusia, harus dari Tuhan. Jadi tidak ada nubuat pesanan. Amin. Amin. Ya, tapi seringkali ada orang Kristen pesan pendeta suruh nubuat. Pak, Bapak doakan saya ya. Terus tolong nubuatkan saya. Ya, saya pernah terima kabar juga ada orang Kristen bilang, Pak, saya senang dinubuatkan, tolong nubuatkan. Akibat pesan nubuat terpaksa harus kita buat-buat. Amin. Amin. Ini yang jadi masalah. Saudara perhatikan, ya. Kalau bukan dari Tuhan itu nubuat, itu sama dengan saudara menerima selembar cek dari orang tanpa tanda tangan orang itu. Saudara tulis berapapun di dalamnya, kalau tidak ada tanda tangan orang yang punya cek, kan Bang akan kasih lihat saudara, nomor sekian punya cek, ini milik siapa, tanda tangan cocok tidak, kan begitu. Kalau ditulis berapapun tanpa ada si pemilik cek punya tanda tangan, percaya saudara pergi bank tidak akan pernah bisa diuangkan. Amin. Amin. Berarti apa saudara? Nubuat kalau itu didorong oleh Tuhan, itu Tuhan tanda tangan, pasti terjadi. Tapi kalau kita sendiri ngambil ceknya Tuhan, terus isi sendiri, ya selamat menunggu, tidak bisa dicairkan sampai kapanpun. Ya, jadi orang Kristen mesti menangkap kebenaran ini, saudara. Kalau tidak, saudara menunggu sesuatu yang tidak akan pernah terjadi dalam hidup saudara. Saya ulang. Ya. Saya ulang, saudara. Kenapa? Kalau itu datang dari dorongan hati sendiri, itu tidak akan pernah tergenapi. Ya, jadi banyak sekali yang terjadi seperti yang kedua, saudara, apa? Bisnis yang sekarang terima pesanan. Pesanan apa? Pesanan pesan Tuhan.
entah di mall, entah shopping, entah makan di mana, Pak, ada pesan Tuhan buat saya. Saudara, Alkitab dengan jelas katakan, inilah pesan Tuhan segini tebalnya. Amin. Amin. Tapi kenapa orang Kristen tidak suka baca, tidak suka belajar? Karena mereka ingin cuma pesan yang sepintas. Pesan yang langsung memenuhi harapan mereka. Contohnya, lagi susah misalnya nggak bisa bayar rumah. Pak, ada pesan, maksudnya apa? Ketika orang tanya pesan, pasti harapannya apa? Mungkin ada pesan, Pak. Kenapa dia sedang berharap tentang Tuhan bicara tentang rumahnya? Saudara-saudara dan saya tidak bisa ngatur Tuhan mau bicara apa. Saudara dan saya yang diatur oleh perkataannya Tuhan. Ini yang kita mau mengerti, saudara, jadi orang Kristen. Ya? Baik, sekarang kita lihat kembali berapa poin tadi kita belajar. 1, sekalipun anak ada masalah. Kedua, sekalipun anak bukan untuk belajar nuntut, tapi belajar taat. Terus yang ketiga, saudara perhatikan, apapun yang kita diizinkan mengalaminya, yang tidak enak, yang kita anggap penderitaan, itu bagus supaya kita lebih taat. Saudara dan saya seringkali bertobatnya karena apa? Seringkali bertobat karena kejeduk mentok masuk jurang. Amin. Tuhan, di mana engkau? Amin. Tuhan terus bingung. Nah, di mana engkau? Loh, sama-sama jalan sendiri. Amin. Iya, kita lanjutkan. Saudara, jadi kita melihat di sini beberapa hal. Terus kita lihat lagi. Dikatakan ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideri. Berarti apa? Saudara, lihat lagi poin selanjutnya. Penderitaan yang kita alami, penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami. Saudara, apa nih kan? Yesus menderita karena kehendak Bapaknya, karena rencana Bapaknya. Amin. Yesus menderita karena dosa kita. Amin. Amin. Yang pertama, karena rencana Bapaknya mengirim dia menjadi penebus. Yang kedua, saudara perhatikan, karena dosa-dosa kita yang harus ditebus. Amin. Tetapi orang Kristen lebih banyak menderita karena keinginan hatinya sendiri. Saudara tahu Alkitab katakan dengan jelas apa? Firman Tuhan katakan, engkau akan terus naik. Tapi terjemahan yang masuk di otak kita waktu bilang engkau akan terus naik adalah engkau akan terus enak. Betul? Betul tidak? Alkitab tidak pernah bilang engkau dan saya terus enak, tapi terus naik. Betul? Tidak pernah turun. Begitu kalau bisnis, orang dagang dengar naik, berarti langsung pikirannya apa? Usahanya terus naik, cuannya terus naik. Betul? Kita seringkali selalu mengartikan firman dan begitu mudah mengartikan firman. Pokoknya kalau hal materi langsung amin. Kalau hal rohani sebentar Tuhan. Betul? Iya kan? Saudara lihat, kita akan terus naik. Jadi apa saudara perhatikan? Ya sering saya sampaikan, antara saudara perhatikan kenyamanan hidup dengan tingkat rohani seringkali berjalan tidak seimbang. Kenapa? Saudara perhatikan, kita rela bekerja dari pagi sampai malam untuk hal-hal jasmani. Tapi kalau disuruh bergumul 2 jam sehari, berat luar biasa. Amin. Agak diam. Ya kita lanjutkan. Jadi fokus kita seringkali kepada kenyamanan hidup, pada harta, betul, pada ketentraman keluarga dan lain-lain yang berhubungan dengan kenyamanan hidup, tidak berhubungan dengan roh. Sehingga apa saudara? Perlu hal-hal yang berhubungan dengan kenyamanan hidup ini Tuhan terpaksa putar kerannya, tutup semua. Supaya kenapa? Pada saat semua tutup, barulah orang Kristen sadar dia butuh Tuhan. Betul. Orang tobat bukan karena dia baru bangun tidur terus dia lihat di pinggirnya ada emas 200 kilo. Terus dia pergi gereja, dia bilang, oh Allah kunjungi aku. Bukan. Biasanya orang tobat itu sesudah dia diizinkan Tuhan dihajar oleh iblis baru tobat. Amin. Amin. Ya itu umum, saudara, betul. Jarang orang sungguh-sungguh datang mau berdoa, mau dengar firman kalau tidak lagi butuh. Bahkan lagi butuh pun, saudara, mau dengarnya masih pilih-pilih. Amin. Iya kan, saya masih ingat saudara saya dicap, wah kalau khotbah keras. Saudara, bukan masalahnya khotbahnya keras. Kalau sebatang kayu itu sangat keras, maka dia akan menentang ketika dia diamplas. Betul? Kalau kayu itu sangat lembut, dia diamplasnya gampang. Betul? Amplasnya tetap sama. Yang membedakan rasa
batanya, kayunya keras atau tidak. Agak sepi. Iya dong. Jadi sebab apapun firman yang disampaikan, yang menentukan keras tidaknya itu adalah kondisi hati kita, bukan jenis firman yang disampaikan. Orang kalau hatinya sama Tuhan itu baik, cinta, ditegur sama Tuhan pun dia nangis, nggak kepahitan. Betul? Orang yang hatinya keras, dijanjikan Tuhan pun dia bisa marah. Kenapa? Kok cuma janji? Mana bukti? Iya tidak? Saudara, jadi semua tergantung di sini. Saudara, seringkali apa? Maaf kata, kita senang Tuhan menderita. Betul? Ketika kita senang melakukan dosa, Tuhan harus menderita sebut dosa. Ketika kita merasanya menderita karena kita mau nuruti Tuhan, mau taati Tuhan, Tuhan senang. Iya kan? Pilihannya cuma dua, nggak ada tengah-tengah, amin? Loh, iya tidak? Sudah seringkali Tuhan, aku senengkan kau senengkan aku. Aku senengkan kau senengkan aku. Tuhan bilang, nah, engkau bikin seneng aku juga, apanya yang aku seneng semua daripada aku, betul? Misalnya, Tuhan, ini tak kembalikan perpuluhanmu. Nah, Tuhan bilang 90% masih kau ambil. Apanya seneng? Tetap Tuhan rugi, amin? Iya tidak? Iya, saudara, jadi jangan pikir saudara dan saya ini bisa buat banyak untuk Tuhan. Nggak bisa, saudara. Apa sih yang kita bisa buat? Doa saja kita bikin repot Tuhan, betul? Tuhan, aku datang padamu, terus datang bukan untuk memuji nyembah, untuk minta. Tuhan repot lagi, amin? Baik, terus sekarang kita lihat lagi, kembali ke kebenaran di sini. Dia belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Saudara, tadi kita tahu, penderitaan orang Kristen, maaf kata, lebih banyak bukan karena kehendak Tuhan. Kalau karena kehendak Tuhan itu sana loh, dicongkok situ. Kalau jadi Kristen, saudara baca sejarahnya apa? Ditangkepin, dibunuhin, ditembak. Saya punya buku-bukunya tentang penyiksaan di sana. Saudara, dikumpulin anak istri, semua digaliin lubang, dibuang ke umum. Kalau di sini kan tidak ada yang begitu, amin. Di sini paling apa? Penderitaannya karena saya belum punya rumah, Pak, betul? Penderitaannya karena keinginannya, amin. Yang kedua, penderitaannya karena suaminya, kenapa? Waduh, saya harap dulu suami saya ini pintar cari duit. Ternyata saya yang cariin duit buat dia. Puji Tuhan, sementara dia nggak bisa cari duit, saudara bisa cari duit. Daripada dua-dua nggak bisa cari duit. Amin. Iya tidak? Lebih baik ada satu yang bisa cari duit daripada dua-dua tidak bisa, amin. Iya, jadi jangan, saudara perhatikan di sini. Sering kali yang kita anggap sebuah penderitaan itu bukanlah sebuah penderitaan. Saudara perhatikan, yang akan membuat kita menjadi bertaat dan bertobat, tapi itu adalah sebuah keinginan yang kita ingin Tuhan taati. Iya apa ya? Orang Kristen itu kalau dia lagi ibadah dia nangis-nangis, itu terbagi menjadi 4 macam tangisan. Ya, nanti kita periksa, saling lihat, tanya nanti. Oh, udah dengar terus tangisan apa? 1. Orang tangis susah. Tadi waktu doa Tuhan kasih tahu nih loh jenis tangisan susah, saya tulis. Tanya. Yang pertama apa? Tangisan susah. Tuhan, bagaimana besok? Betul? Kan orang itu saudara perhatikan ya. Orang secara ekonomi terbagi menjadi beberapa golongan. 1, ya. Golongan yang paling bawah. Makan pakai apa, ya, atau pakai apa makan, itu yang bawah. Saudara bingung mau makan pakai apa, nggak ada duit, nggak ada apa, makan pakai Terus yang kedua, kalau yang agak lumayan, ya, apa pakai makan pakai apa. Yang kedua, kalau lumayan mau makan apa, itu lumayan ekonominya, mau pergi lah, mau pergi mana, itu ya, mau makan apa, itu lumayan. Kalau sudah kaya, siapa giliran yang kita makan? Itu yang tinggi kelasnya. Kenapa? Lihat orang usaha gini kita sikat misalnya, itu kita makan dia gitu. Saudara baik, kita nggak bahas dulu gitu ya, karena di sini tidak ada hubungan makan memakan, amin. Amin. Di sini hubungannya cuma makan firman, betul. Iya, nggak ada hubungannya makan hati, amin. Ya baik, saudara perhatikan dulu. Tangis yang pertama apa? Tangis susah, bingung, stres. Semua orang dunia ini 100% bisa seperti itu, amin. Semua orang juga bisa nangis, gampang. Ya itu tidak ada istimewanya jadi sini, saudara. Semua orang bisa. Berarti walaupun orang itu bisa dan setiap hari dia bisa, dia tidak istimewa. Yang kedua, saudara, tangisan karena kapok. Kapok kenapa misalnya? Dia misalnya judi togel. Ya, kenapa dia berharap cepat kaya? Dia berharap makmur. Karena lihat apa? Orang zaman sekarang dianggap kalau saudara Kristen ekonomi tidak naik, dianggap saudara belum Kristen. Minimal rohani saudara masih ada tidak beresnya. Jadi kalau semua sudah beres, dianggap rohaninya juga beres.
Jadi orang balapan bagaimanapun caranya supaya kelihatan makmur. Ini yang bahaya, saudara. Ya, itu sudah benar-benar materialisme masuk, saudara. Ya, makanya saya nggak tahu, saya mau bikin buku juga judulnya Idealisme versus Materialisme. Idealisme melawan materialisme. Karena kami yang Batuan selalu akan dibawa dalam pergumulan seperti itu. Idealisme apa? Mau nyampaikan apa yang Tuhan mau, bersifat ideal, yang penting Tuhan punya mau, atau bersifat materialis, yang penting kita fleksibel saja. Karena kalau nurut Tuhan terus, kadang ada ketakutan orang nggak cukup. Karena menggenapi firman Tuhan katakan di surat Timotius, zaman akhir akan mengundang pembicara yang enak. Betul? Wah, kalau sana enak Pak, habis itu, wah boleh lucu-lucu Pak, kalah cocok Pak. Jadi ini gawat kalau begitu, betul? Iya. Yang kedua, nangis karena kapok. Nangis karena kapok sama nangis karena bertobat beda, saudara. Ya, ada yang kedua, nangis kapok apa? Misalnya, waktu dia judi, walaupun Tuhan bilang itu judi salah, selama dia belum bangkrut habis, dia merasa masih nyaman-nyaman saja. Dia tahu salah tapi tidak meninggalkannya. Nanti kalau sudah hancur, baru dia nyesel. Itu namanya kapok, bukan tobat. Tolong perhatikan, kapok sama tobat tidak sama. Bisa ditangkap maksudnya? Ya, baik, kita lanjutkan. Saudara perhatikan. Yang kedua apa? Kapok, tangisan kapok. Yang ketiga, saudara katakan, ini tangisan pertobatan. Kenapa? Tuhan, aku tahu itu menyakiti engkau. Tuhan, aku tahu itu tidak benar, jadi aku tinggalkan. Nah, tangisan yang seperti ini, tangisan pertobatan. Bisa ditangkap? Terus yang keempat, saudara perhatikan, ada tangisan, itu tangisan kerinduan, tangisan cinta. Dan ini nggak sampai 0,0 sekian persen. Artinya apa? Tuhan, aku ini kok masih jauh dari yang engkau mau. Engkau suruh aku percaya, aku sering ragu. Engkau suruh aku tekun, aku sering malas. Betul? Loh, iya tuh, saudara. Jadi apa? Tangisan yang begini langka sekali di dalam orang Kristen, sulit ditemukan. Yang paling banyak apa? Tangisan kesusahan. Itu. Saudara kalau punya anak, tiap gurunya kasih PR di rumah, mama, PR. Rasanya, betul? Betul? Iya apa ya? Apa saudara bilang kalau anakmu nangis pulang, tiap kali ada PR, ada ujian, dia nangis? Nggak apa-apa, nak. Mama juga kayak gitu dulu. Makanya mama cuma taman SD. Betul? Akibat mama taman SD, mama nggak pinter, mama selalu dibohongi papamu. Gitu misalnya. Ya. Wanita juga harus pinter, amin? Amin? Loh. Enggak, wanita enggak usah pinter, betul? Loh, harus Loh, Alkitab bilang, saudara, kalau saudara perhatikan di kitab apa? Amsal 3. Itu wanitanya, saudara, yang laki cuma duduk di pintu gerbang loh. Betul? Iya apa ya? Yang luar biasa di sana apa, saudara? Dia membeli, kalau dikatakan di sana apa? Bulu domba. Dia tidak membeli pakaian jadi. Dia beli bulu, dia kerjakan untuk menjadi pakaian. Saudara ngerti maksudnya? Dia tidak terima beres jadi istri. Ayo, tidak percaya buka Alkitab ya? Mungkin saudara bilang, enak aja Pak Hasan belum beristri, makanya ngomong gini. Nanti saya mau lihat istrinya gimana. Ya nanti lihat. Ya, yuk kita lihat sekarang. Yuk, Amsal pasal 31. Amsal berapa tuh? 31 ayat 13. Amsal 31 ayat 13. Ia mencari bulu domba dan rangi dan senang bekerja dengan lihat saudara. Padahal wanita ini Alkitab bilang apa? Duitnya banyak. Beli aja yang sudah jadi. Ngapain rami dibikin tali? Ngapain rami dibikin baju? Ngapain bulu domba dibikin jadi kain? Enggak apa dia kaya. Alkitab bilang betul. Coba lihat ayat 16. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanami. Loh, punya duit enggak? Mana lebih murah, beli baju atau beli tanah? Yang mana? Iya, saudara perhatikan di sini apa? Alkitab bilang dengan jelas, wanita ini apa? Apa dikatakan firman Tuhan? Ia mencari bulu domba dan apa maksudnya? Dia tidak terima semua beres. Artinya apa? Zaman sekarang kan gini, udahlah nih, kalau kamu mau nikah cari yang sudah jadi. Amin.
Maksudnya apa? Ya sudah apa? Sudah semua, betul? Mau rumah sudah sendiri, amin. Terus apa lagi? Ya usaha punya sendiri, kalau bisa enggak melok orang, enggak melok papa mama, amin. Betul? Sehingga bebas bantu keluargamu, amin. Agak sepi. Ya saudara, yuk, saya ya memang begitulah, saudara. Penginjil sama khotbahnya lain. Penginjil sama gembala itu khotbahnya beda. Saudara, baik. Saudara kata lihat apa di sini? Dia mengerjakannya. Artinya apa? Mau rumah tanggamu rukun, ya enggak usah terima beres. Kenapa? Aku cari aja suami yang lemah lembut, kalau bisa setengah bisu. Jadi dia enggak bisa ngomel. Kok sembarangan? Betul. Jadi apa saudara lihat? Tidak semuanya saudara dan saya bisa terima beres. Bisa benar waktu dia buat cerewet sekali. Dulu cerewetnya ngerayu. Wah, aku seneng. Tiap bobo rasanya di awan-awan karena rayuan. Betul? Sekarang rasanya di dasar jurang berduri. Jangan begitu. Saudara, lihat di sini kembali. Jadi apa? Engkau yang mengusahakannya. Kalau mau rukun, mau suamimu berhasil, ya engkau dukung doa tiap saat. Jangan salahnya dia nggak bisa cari duit. Kalau laki nggak bisa cari duit, itu berarti perempuan nggak bisa doa supaya lakinya cari duit. Bisa pintar cari duit, betul? Loh, sepi. Ya firman yang bilang loh, saudara. Bukan saya. Betul? Betul? Tapi Pak, saya doakan sih, tapi lebih banyak saya omeli. Lah itu kelirunya. Betul? Kuasa doa hilang dengan kuasa omelan, amin. Amin. Agak sepi. Ya, ada ibu yang langsung lihat sebelahnya. Maksudnya apa? Dia tahu aku. Misalnya gitu baik, itu dia bertobat. Tapi kalau dia bilang pas Pak sebelah saya, itu salah. Amin. Yuk kita lihat lagi. Jadi saudara perhatikan apa? Semua tidak bisa terima beres. Zaman sekarang semua orang mau terima beres. Misalnya apa? Saya tadi cari yang kaya nih. Ya supaya kamu nggak usah repot-repot doa puasa. Loh, doa puasa juga sering bagus supaya pencernaan ada berhenti kerja. Betul? Mesin aja perlu berhenti kerja, amin. Mulut aja perlu berhenti, betul? Iya tidak? Ada. Baik, kita lanjutkan. Ya, saya lihat ada beberapa orang mesem-mesem, puji Tuhan. Ya, kalau kena firman itu baik. Iya. Terus, saudara, sampai di mana tadi? Sampai di mana? Jenis tangis, betul? Ya, tangisan apa? Tangisan kesusahan, tangisan kapok, tangisan bertobat, dan tangisan kerinduan. Yang paling bagus yang mana? Sudah tahu, sudah lakukan. Amin. Sedang berusaha. Diusahakan Pak, atau enggak ditampung sementara, betul? Nanti saya pikirkan, saya renungkan, betul? Kalau rasanya terlalu berat, saya tinggalkan. Betul? Tapi kalau janji Tuhan itu enak, amin. Terpaksa saya simpan dalam hati, saya perkatakan dan saya tuntut kehadiran Tuhan setiap saat. Ya, baik. Saudara lihat lagi, ya. Dia belajar Saudara perhatikan dari apa yang dideri. Saudara perhatikan di sini, ya. Yesus dikatakan apa? Belajar taat dari apa yang dideri. Nah, sekarang saudara dan saya perhatikan. Yesus itu sejak dari dalam kandungan sudah menderita loh. Sampai mati puncak penderitaan. Ya, saudara perhatikan sekarang. Kita akan belajar satu demi satu penderitaannya Tuhan Yesus sejak dari kandungan. Satu, Yesus itu adalah Tuhan, betul. Tuhan yang jadi manusia, amin. Bukan manusia karena taat jadi Tuhan, betul. Saudara dan saya harus hati-hati, karena ada pengajaran bilang Yesus itu manusia yang karena taat jadi Tuhan. Tidak ada manusia bisa jadi Tuhan. Yesus Tuhan yang jadi manusia, sudah selesai memberi contoh teladan keselamatan dan segala pengorbanan macam-macam itu, dia naik kembali ke surga jadi Tuhan kembali. Nah, saudara lihat yang pertama, penderitaannya Tuhan Yesus. Dia juga adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Sekarang lihat, waktu lahir dia tidak turun seperti malaikat. Sinar menyambar terus dari langit turun. Yesus yang sejati, yang seperti dari surga turun. Dia harus turun seperti seorang anak bayi. Amin. Berarti apa, saudara? Dia yang Tuhan yang maha kuasa. Yang firman Tuhan bilang apa? Kalau tanpa dia tidak ada sesuatu diciptakan, kata Alkitab di Injil Yohanes. Betul? Betul. Sekarang lihat, jadi bayi ngoek-ngoek. Enak enggak? Enak enggak kalau saudara katakan, biar saudara misalnya katakan, sebagai ibu rumah tangga, harta-hartamu, rumah-rumahmu. Tapi Tuhan bilang, diem kalau suamimu macam-macam. Enak enggak?
Kalau rumahnya dia mungkin mikir-mikir, oh iya saya dulu nggak bawa apa-apa nikah, udah cukup diam aja. Tapi kalau engkau punya segala sesuatu, bisa lebih mudah mana? Agak sepi. Lebih mudah mana? Suamimu yang kawin masuk ke dalam keluargamu, tinggal di rumah warisan papamu, usaha papamu, mobil papamu, terus dia bertingkah kepadamu. Kira-kira mudah enggak kalau Tuhan bilang diam? Mudah enggak? Enggak ada. Sekarang lihat saudara, Yesus yang adalah Tuhan Maha Kuasa, lihat begitu jadi bayi ngoe-ngoe, enggak bisa apa-apa. Amin. Nah, saudara perhatikan sekarang, saudara dan saya, sebelum saudara dan saya benar-benar lahir baru, bukan hanya simbol lahir baru lewat baptisan, tapi benar-benar lahir baru, saudara dan saya akan mengalami ketidakmampuan berbuat apa-apa. Loh, saudara biasanya otaknya pintar, oh, kulak ini cuan, kerja gini cuan, sekarang kerja gini bangkrut, kerja gini rugi. Nah, itu proses saudara dan saya sedang mau dilahirkan baru. Supaya kenapa? Berhenti pakai otak kita yang terlalu banyak bikin kita punya masalah dan terlalu banyak dipakai mikirkan masalah. Betul? Tuhan mau kasih otak yang lebih banyak mudah dipimpin Allah dan selalu memikirkan Allah. Itu. Terus kita lanjutkan. Ya, saudara, kita lanjutkan sedikit. Ya, kalau nggak habis ini kita lanjut season 2. Ya, nanti dijadi karena masih panjang ini ceritanya, saudara, jadi 2 sesi. Ya, tidak apa-apa. Yang mau pulang nanti pulanglah. Ya. Sampai di mana baru? Yesus lahir sebagai bayi. Betul. Yang pertama lah, kita yang paling ujung. Dia lahir, Allah Bapa pilihnya apa? Seorang anak gadis yang belum kawin. Amin. Amin. Alias apa? Dari dalam kandungan sudah diancam, dirajam. Karena menurut hukum Taurat, kalau ada gadis mengandung tambelut di luar pernikahan, itu hukumannya cuma 1, mati. Betul? Betul? Jadi dari dalam kandungan, dari dia dalam kandungan tidak berdaya, sudah penuh ancaman. Apa artinya, saudara? Dia yang Maha Kuasa itu mau menjadi tidak berdaya sama sekali, rela seperti tidak berdaya sama sekali untuk nuruti bapaknya. Berarti saudara dan saya polanya sama. Saudara dan saya kalau tidak mau nurut seumur hidup, tapi hari ini sulit nurut, terpaksa Tuhan setel diprogramkan tidak berdaya sama sekali. Orang kalau sudah tidak berdaya sama sekali gampang nurut firman, gampang inggit, iya. Betul? Sudah tidak bisa bayar utang misalnya, harta sudah habis, rumah kontrakan sudah segera berhenti, itu disuruh puasa, iya, semua dia akan bilang iya. Amin. Coba lagi punya, tegur firman dikit, sebentar Pak, itu tidak cocok buat saya. Betul, saya sih begitu, tapi tidak sejahat yang seperti Bapak gambarkan. Orang lain mungkin itu tadi. Nah, jadi coba kita lihat di sini dulu polanya. Ya. Dia yang Maha Kuasa dibuat tidak berdaya, rela jadi. Coba bayi dalam kandungan bisa apa sih? Coba saja. Pola yang Tuhan buat supaya kita benar-benar jadi Kristen yang lahir baru dengan pola pikir yang baru itu sama, dibuat tidak berdaya. Mikir gini tidak bisa, kerjakan gitu tidak bisa, sudah ditumpangi tangan kiri, tangan kanan, mungkin pendetanya bikin baru, tendang pakai kaki, segala macam, tetap tidak bisa. Kenapa? Bersyukur saudara dan saya sedang mau mengalami lahir baru. Karena kenapa? Saudara Peter Wagner kan bilang di bukunya, orang Kristen itu yang lahir baru dari sekian yang dibaptis cuma 10%, sisanya 90% tidak pernah lahir baru, tetap manusia lama. Karena saudara dan saya harus tahu, orang Kristen itu dibagi menjadi beberapa tingkat orang percaya. Tingkat yang pertama, orang percaya yang benar-benar percaya Tuhan. Artinya apa? Benar-benar percaya. Ya kalau Tuhan izinkan itu, ya baik buat saya. Kalau Tuhan izinkan itu, dia sudah buka jalan, pasti ada jalan keluar yang dia sudah siapkan. Nah itu Kristen benar-benar percaya. Orang percaya yang benar-benar percaya. Yang kedua, saudara perhatikan. Yang tipe yang kedua, ini kelas 2. Saudara perhatikan. Orang percaya yang sering tidak percaya. Bisa ditangkap maksudnya? Bisa? Orang percaya yang sering tidak banyak kan? Buktinya tidak percaya apa? Dari wajah kita, ekspresi muka kita kelihatan tidak percaya. Amin. Amin. Contohnya begini. Orang mau menikah.
Kalau si wanita, calon pengantin wanita, tahu laki ini tidak setia, walaupun menjelang hari pernikahan, wajahnya belum tentu cerah. Kenapa? Jangan-jangan dia batalin. Betul? Tapi kalau dia percaya betul, begitu dilamar, sementara nunggu pernikahan, wajahnya luar biasa. Amin. Kalau mau lihat wanita itu paling cantik di mana? Waktu dia hari pernikahan. Amin. Kecuali kawin paksa, paling jelek mukanya. Amin. Saudara lihat di sini sekarang apa? Dari ekspresi wajah kita aja kelihatan kita ini orang percaya atau tidak percaya. Betul? Betul? Iya tidak? Nah kalau si calon pengantin bilang, aku tahu dia masih ada pacar 3, jangan-jangan dia nanti sama yang itu. Pasti walaupun sudah pertunangan belum tentu cerah, masih dak macam-macam. Betul? Tapi kalau dia, aku percaya dari dulu dia cuma satu kok. Ya memang saudara seringkali lagi pacaran satu-satunya, betul? Sudah nikah salah satunya engkau. Banyak yang begitu. Kenapa? Belum berumah tangga, bingung dengan siapa berumah tangga. Sesudah berumah tangga, menyesal kenapa dengan dia berumah tangga. Itu. Saudara. Jadi ruwet. Kenapa? Karena semua mau terima beres. Aku cari yang baik. Cari loh. Saudara lihat perempuan itu dia cari bulu domba loh, bukan pakaian dari bulu domba. Betul? Bukan jubah dari bulu domba. Enggak, mantel dari bulu domba. Dia cari bulunya, dia pekerjain sendiri. Amin? Jadi apa? Jangan terima beres, amin? Iya, misalnya sekarang katakan anakmu pacaran sama orang yang enggak kaya. Sepanjang dia mau kerja, enggak apa-apa, amin? Daripada kaya, enggak mau kerja, amin? Betul? Lebih baik lagi kalau kaya dan suka kerja, amin? Saudara lihat berapa levelnya tadi? Orang percaya yang tidak percaya. Ngaku percaya bingung, ngaku percaya susah, ngaku percaya ragu. Ini percaya yang tidak percaya. Nah, yang kelas 3 yang paling jelek. Saudara kalau jualan kan ada KW1, KW2, KW3. Ya KW3 itu kalau saudara misalnya jual apa namanya? Jualan itu loh. Onderdil motor baru dipasang sudah hancur, itu KW3, belum diputer. Terus yang kalau misalnya saudara KW3 itu ini apa? Tile, what is tile in Indonesian? Keramik lah, ya itu lantai. Kalau KW3 percaya, satu di sebelah sanaan, sambungannya sampai sebelah sini, tidak betul-betul segi 4, betul? Nah, yang ketiga apa? Orang percaya yang tidak bisa dipercaya. Ada loh yang model gitu, betul? Betul? Kristen tapi tidak bisa dipercaya. Kenapa? Mulutnya beda sama perbuatannya. Betul? Kelakuannya beda sama imannya. Itu ada. Sudah. Berapa bulan lalu saya pergi ke teman saya. Ya. Dekat-dekat sini. Kalau saudara suka langganan majalah Komputek. Ya, suka langganan majalah itu. Dia punya produk selalu ada di majalah itu. Kalau produk baru, barang-barang gadget itu dia pasti ada masuk situ. Ya, saya kunjungi dia ke situ karena ada urusan, saudara teman baik, ya. Terus dia cerita, "Pasan, pendeta zaman sekarang nggak bisa dipercaya ya?" Hah? Nggak enak dong, kita kan pendeta segolongan, betul? Biasanya orang satu golongan itu saling mendukung gitu loh, menghadapi orang luar, tapi saling cakar-mencakar di antara di dalam gitu, biasanya. Ya, nah terus kenapa? Saya bilang, "Pak, itu Pak Anu ngambil saya punya barang." Dia bilang karena dia pendeta, bawa Pak. Ya, pendeta juga bilang nanti saya bayar ya. Dibawa, nggak bayar sampai sekarang. Pas ketemu di Carrefour, dia mau lari nggak bisa. Nanti saya ke rumah, nggak ke rumah. Itu ketiga apa? Orang percaya yang tidak bisa dipercaya. Saudara perhatikan yang pertama. Orang percaya yang percaya artinya apa? Nyanyi, oh Tuhan, ku percaya, aku percaya berkat-Mu, tapi aku hindari prosesmu. Amin. Tapi aku percaya kau tetap mau beri. Amin. Tidak bisa. Betul? Tuhan berkehendak mengatakan, menjanjikan, memberikan Kanaan, tapi tidak mau diproses, tidak sampai Kanaan. Amin. Nah, jadi saudara perhatikan di sini kebenarannya. Sudah. Kenapa tidak salah? Memang orang punya karunia nubuat banyak itu tidak salah. Kenapa nubuat memberitahu apa hasil akhir? Pengajaran mengajarkan bagaimana mencapai hasil akhir. Jadi harus seimbang, tidak boleh nubuat kok tanpa pengajaran, tidak boleh pengajaran kok tanpa nubuat. Jadi orang nggak tahu, diajar meluruskan mau jadi apa, nggak tahu empuk. Itu repot. Jadi dua-dua harus jalan bareng. Kalau nubuat doang jadi dukun.
Tahu nanti kaya, nanti itu dukun, perdukunan, pertenungan, roh tenung. Lama-lama harus ada pengajaran gimana supaya mencapainya. Lihat, Tuhan menjanjikan orang Israel, Tuhan beritahu bahwa orang ini akan Tuhan bawa ke Kanaan. Di tengah jalan di padang gurun, Tuhan turunkan hukum-hukumnya. Saudara dan saya diajar rencana Tuhan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan memberi kita masa depan yang cerah. Tuhan menubuatkan kita akan terima rumah di Geraha Family 8 biji, misalnya. Akan terima mobil Alphard, Lexus, dan kalau tidak dapat Lexus dari BCA, percaya tiap akhir tahun dapat kalender. Amin. Dapatnya apa? Nanti akhir tahun aja kalender. Maksudnya apa? Disuruh, ya ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Itu harus kita biasa juga. Ya, baik. Sampai di mana? Orang percaya yang benar-benar lihat saudara, orang percaya yang benar-benar percaya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya katakan ya, terjemahan dalam bahasa Inggris itu dikatakan di situ, ya. Ada kata yang diterjemahkan di situ. Dan sekalipun ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya, itu ada kata gini, belajar menjadi taat itu gini, trusting obedience. Ya, artinya apa? Percaya yang ditunjukkan dengan ketaatan, percaya yang ditunjukkan dengan mentaati yang Tuhan suruh dan katakan. Jadi bukan percaya yang nunggu, bukan percaya yang menuntut, bukan percaya yang Tuhan kapan, Tuhan ayo sudah lama, tapi percaya yang ditunjukkan dengan taat. Artinya gini, kalau Tuhan bilang, aku akan mengangkat engkau. Kalau percaya, terus taat maunya Tuhan, nanti diangkat. Tapi kalau yang kita mau apa? Oh Tuhan, aku percaya engkau akan angkat. Terus nuntut, ayo angkat. Kapan diangkat? Kapan? Tadi kan sudah jelas firman Tuhan bilang, kamu akan terus naik. Jangan diterjemahkan, kamu akan terus enak. Lah anaknya asli saja dia izinkan mengalami penderitaan loh. Loh, anak pungut kan biasanya bagaimana sih? Biasanya anak pungut mirip nggak? Ada mirip, ada nggak mirip, betul? Saudara, ya, bulan 3 kemarin saya ada pelayanan, ya, seminar di salah satu negara. Hari keduanya, Tuhan bilang gini, aku mau bergerak sekarang di tempat ini, ya. Terus orang ada mulai manifestasi. Ada satu orang, saudara, badannya lebih gede, maksudnya lebih lebar, tingginya juga sama, tapi lebih lebar. Jadi saya kayak kembar sama dia, ya. Tuh bilang, guling, saudara. Gitu. Terus Tuhan bilang, peluk dia. Sementara dia manifestasi, saya peluk. Terus Tuhan suruh ngomong. Ya, Tuhan suruh ngomong. Katakan kepada dia bahwa dia itu diterima oleh Tuhan. Orang boleh buang dia diterima. Ternyata dia anak yang dibuang oleh orang tuanya, diambil oleh salah satu pengusaha. Terus disekolahkan di luar negeri. Saudara, dia tahu dia anak pungut. Kenapa? Papa mama sipit, dia hitam lebih dari saya. Enggak mungkin. Betul, walaupun misalnya mamanya jualan kue tiap hari dekat oven, enggak mungkin. Iya, enggak mungkin. Jadi dia punya kepahitan. Kenapa papaku buang aku? Kenapa papaku kasih aku minta ke orang? Jadi kita kembali di sini. Anaknya saja dia kasih izinkan apalagi anak pungut. Biasanya enggak, soalnya apa? Oh, berkat. Betul? Ya, saudara. Jadi senangnya apa, saudara? Berkat bertumbuh, iman bantah. Tuhan mau apa? Rohani bertumbuh, yang jasmani nyusul supaya kuat. Kalau yang jasmani keduluan, yang rohani pasti ketinggalan. Amin. Maka rohani, yang jasmani perlu di-stop dulu supaya nggak kelewat maju, supaya yang rohani bisa nyusul begitu. Iya toh. Loh, saudara coba perhatikan ya. Kalau kita jadi pengusaha, dari sekolah tamat berusaha sampai sekarang berusaha sudah umur 55 tetap nggak mau lepas usaha, betul? Tapi coba suruh berdoa nunggu janji Tuhan, berusaha untuk taat, berusaha untuk percaya, nggak mau seringkali, betul? Enaknya apa? Cari pendeta yang tumpang tangan terus, betul? Betul? Saya dengar beberapa teman saya yang juga punya karunia sama. Ada beberapa orang hamba Tuhan wanita sudah tidak mau tumpang tangan lagi, saudara. Puji Tuhan. Itu tok tumpang tangan. Besok kita ketemu di sini, besok ketemu di sana malam, lusa ketemu di sana malam, lagi dia yang maju. Heran. Bukan buka rahasia loh, saya enggak. Tapi itu loh, ini kan yang kemarin. Iya, aku. Terus apalagi
kuatkan lagi loh. Kalau terus mau dikuatkan, saudara lihat, Elia saja cukup 2 kali dikuatkan, sudah itu dia bisa jalan terus ke gunung Allah. Betul? Betul kata firman Tuhan? Lah, ini coba lihat, Elia ngelawannya siapa? 850 Nabi Baal, betul? Betul. Terus kerjanya apa? Potong itu lembu 1 ekor sendiri, bikin angkat batu, bikin mezbah sendiri. Terus dibersihkan itu kan lembu, dipasang, ditaruh, dijejer, dibanok, didoakan dan segala macam sendiri. Lelahnya minta ampun. Potong ayam saudara gampang, kalau ibu-ibu suruh bersihin ayam gampang. 1 ekor lembu dia kerjakan sendiri. Lelahnya minta ampun. Belum lagi apa, lelahnya pegelati dia orang Israel yang nggak bertobat. Betul? Luar biasa lelahnya. Belum ancaman dari Isabel. Cuma 2 kali dikuatkan. Terus benar-benar kuat. Ini tiap hari minta dikuatkan. Berarti pencernaan rohaninya tidak beres. Amin. Betul? Kalau saudara habis makan lapar lagi, habis makan lapar lagi, perlu curiga di perut, mungkin ada masalah. Amin. Amin. Kristen sama, pencernaan rohaninya seringkali bermasalah. Betul? Dengar firman yang dicerna, firman berkat doang. Firman teguran, firman janji tidak lolos. Akibatnya tidak dicerna, terjadi apa saudara? Kekurangan vitamin dan nutrisi rohani. Akibatnya rohaninya tidak naik-naik, inginnya berkat naik. Amin. Kita lanjutkan saudara ya. Jadi apa tadi? Kristen yang kedua, yang pertama, percaya yang benar-benar orang percaya yang artinya apa? Tuhan, kalau memang waktumu ya sudah, aku nurut. Loh, jangan kamu gimana caranya Pak supaya dipercepat? Berapa hari lalu ada lagi satu orang, Pak, saya mau jual tanah 6,7 hektar. Bagaimana caranya doa supaya tanah itu jadi mahal? Loh. Sakarapnya dia pikir kami ini hamba Tuhan persis dukun, bisa diminta-minta yang aneh-aneh. Pak, bagaimana enggak kerja kaya? Loh, ini repot. Gampang, gimana caranya? Taruh uang banyak-banyak di bank. Amin. Betul, bunga bank kok. Iya enggak? Loh, kalau enggak punya uang banyak, kerja. Amin. Lihat saudara, orang nggak punya uang banyak, orang cari uang. Orang punya uang banyak, uangnya cari uang. Banyak juga orang Kristen ngaku cari Tuhan, tapi bukan cari Tuhan, cari uang. Amin. Tuhan bilang, kau nggak cari aku? Enggak, Tuhan itu masih terlalu jauh buat cari engkau. Aku cari berkat saja, itu mudah. Amin. Tuh, saudara, kan di dalam dunia orang di seluruh dunia ada aturan. Contohnya gini, kalau orang sudah tunangan, batal, barang-barang dikembaliin semua. Amin. Betul tidak? Kita seringkali apa? Yesusnya kita tidak mau, pribadinya kita tidak mau, firmannya kita tidak peduli, berkatnya kita cari. Itu tidak cengli. Loh, kalau saudara misalnya ibu-ibu dulu masih muda, ada cowok datang, tahu dia naksir, tiap hari diajak pergi makan, ya mau saja, tapi sama orangnya tidak mau. Kira-kira itu cengli nggak? Cengli nggak? Loh, saya kan nggak pernah minta, dia yang ngajak, mungkin dia tergerak itu dari Roh Kudus. Ini kan repot. Yang penting saya tidak minta, dia kasih ya saya terima kan? Apa? Nggak boleh sombong kalau diberi, amin? Ya ini kan nggak gitu, betul? Iya tidak. Aturannya seluruh dunia apa? Tidak mau sama orangnya, jangan terima barang-barang dari dia. Betul? Ini apa? Kita berharap dari Tuhan segala berkat, segala-gala, tapi pribadinya kita tidak mau. Kehendaknya kita tidak mau. Mana bisa? Oke, sebentar lagi berapa menit ya? Nanti kita sambung. Ini belum selesai khotbah ini, jadi 2 sesi terpaksa. Ya, saudara, karena saya memangnya maunya masuk langsung ke beritanya, tapi Tuhan suruh muter-muter dulu, saya muter. Saya ikut saja maunya Tuhan. Ya, enak kalau kita ikut maunya Tuhan tuh tidak stres. Kenapa? Ya sudah maunya gini, ya maunya tidak bingung. Kenapa kita bingung? Gimana caranya supaya Tuhan mau nuruti aku? Gimana itu yang bikin bingung? Pak, banyak kok gitu. Kami selama ini diajar Tuhan yang nuruti kami. Kok Bapak ngajar kami yang nuruti Tuhan? Sulit, Pak. Makanya kami tidak aminkan dari tadi, tahu? Ayo. Itu, baik. Ya, baik, kita lanjutkan sedikit. Ya. Jadi apa? Yang pertama tadi, orang percaya yang benar-benar Nanti kita akan belajar di situ. Yesus belajar benar-benar percaya kepada Bapaknya, walaupun semua yang dia alami di hidupnya dari awal tidak cocok dengan janji firman Tuhan. Ya, tapi nanti season 2 karena nanti kepanjangan, saudara ya. Baik, saudara. Jadi benar-benar lihat. Kalau percaya akan berharap, betul?
Tuh, percaya berharap, tapi orang yang berharap, kalau kita bilang apa? Orang yang berharap kepada Tuhan akan menyucikan diri. Saudara perhatikan, jadi percaya, berharap, dan menyucikan diri. Menyucikan diri dengan gimana? Mau terima teguran, mau terima ajaran, mau terima hardikan, mau pokoknya supaya beres di mata Tuhan. Itu yang ketiga. Jangan, aku percaya, terus apa? Aku percaya, terus aku berharap, tapi tidak nurut. Itu tidak dapat, keliru. Jadi kita masih ngerti apa, saudara? Bukan hanya janjinya Tuhan kita mengerti, kita mau belajar 1-2 sifat Tuhan yang Dia ungkapkan. Oh, gini loh sifatnya. Seperti misalnya gini, saudara, seperti sifat saya contohnya. Saya itu paling tidak senang kalau makan dijejal-jejali. Contohnya gini, ada pernah orang ngajak saya, Pak, ayo pergi makan all you can eat. Ya karena dia teman baik, ayo lah. Ternyata apa, saudara? Dia punya pikiran namanya all you can eat. Dia jejali saya terus suruh makan. Kenapa? Supaya tidak rugi, Pak. Loh iya tidak rugi, tapi makan begitu banyak, saudara tahu. 3 hari mas saya sakit minta ampun. Itu kan tidak benar. Dia rela keluar kalau lihat saya makan terlalu banyak, tapi akibat saya dijejali. 3 hari saya sakit. Saya bilang, Tuhan, aku sakit, tidak enak, aku kumat. Dia bilang apa? Rakus. Aku dipaksa makan sama dia. Sejak itu tidak ada lagi all you can eat. Ya apalagi, soalnya gini Pak, kita lagi puasa 3 hari. Ya, terus habis itu kita mau makan banyak, hancur kita punya mak, saudara. Habis kosong diisi begitu banyak, betul? Makan yang secukupnya. Kan Tuhan itu sendiri bilang, beri kami makan yang Maksudnya apa, saudara? Saudara dan saya kan memang dikasih lebih. Cuma yang saudara dan saya punya jatah makan yang sesuai gitu loh. Bisa? Jangan kayak ibu-ibu, betul? Lagi belum payu, makannya sedikit-dikit. Supaya kenapa? Celana ukuran 27. Betul? Begitu nikah 47. Terus. Ya, saya kasihan terus terang saudara lihat bapak-bapak. Kenapa? Lihat istrinya jantan sekali. Betul? Bisa jadi iklan Digitex Sumo. Oke. Lumayan. Ya saudara. Kalau ajak lucu-lucu gini baru cerah. Ajak serius. Oke, cara lihat apa di sini? Percaya. Jadi lihat rumusnya dulu. Ketika kita percaya janji Tuhan, firman Tuhan, kita berharap. Sesudah kita berharap, ada kelanjutannya firman. Orang yang berharap menguduskan diri. Betul? Sesudah menguduskan diri apa? Taat, nurut, dan lain-lain. Akibat kita taat, nurut, dan lain-lain, kita akan masuk lihat bukti. Itu level keempat. Lihat bukti. Akibat lihat bukti, tambah percaya. Karena, lihat bukti. Bisa enggak seorang ibu misalnya di sini jualan? Ini loh sus. Waduh, atau ini cik loh, cik. Kapsul bikin kurus cik misalnya. Ya, ini loh. Kasih ini cik, minum 5 hari kurus. Dia sendiri sudah minum, dia 1 tahun bengkak. Ada yang mau beli? Tapi coba saudara, kalau mau jadi iklan itu kan masih cocok, betul? Ini loh cik, dulu berat badan saya 100, sekarang sudah 65. Biar saudara bukan karena obat itu, tapi karena saudara punya suami tiap hari bikin masalah sehingga tidak nafsu makan. Itu bisa, tapi saudara akan laku jual obat, orang percaya. Iya. Kedua misalnya saudara agen kosmetik. Kalau dulu kenapa suami belum bertobat, jadi selalu meremut. Kenapa aku habiskan hidupku yang cuma 1 kali dalam penderitaan? Berapa lama lagi ya Tuhan kau datang? Tuhan datang saudara bukan karena kita rindu, tapi karena putus asa. Gawat. Baik, terus sekarang suaminya sudah bertobat. Iya kan? Tiap ada pameran jewelry expo. Saudara tahu jewelry expo? Tahu yang itu loh, yang kinclong-kinclong nyala-nyala itu loh, klanse, berlian. Terus langsung, sini, ayo pergi. Nih papa bawa 200 juta, habisin. Itu pasti kerutnya hilang. Amin. Pasti sukacitaku penuh. Amin. Iya. Terus saudara terjadi agen obat kosmetik penghilang kerut. Orang percaya. Amin. No. Iya tuh. Iya tidak. Coba orang susah ditinggal suami selingkuh, kasih gosok apa enggak bisa bikin dia cerah. Amin. Amin. Iya enggak, coba suaminya pergi mana? Suaminya ikut, aku ikut mbak, biar sama-sama belajar. Hatiku penuh nyanyian. Amin. Sementara apa? Ini datang sendiri, yang itu enggak dengar. Amin. Mau ceritakan dia nanti dianggap nyinggung, serba sulit.
Ada berapa ibu mengangguk? Betul, Pak. Haleluya. Kita lanjutkan. Jadi yang kedua apa? Orang percaya yang tidak percaya. Loh, ini banyak sekali. Ngaku percaya tapi tidak percaya. Contohnya Tuhan bilang, aku tidak akan tinggalkan engkau. Begitu kesulitan, Tuhan, di mana engkau? Tuhan bilang, nah, kamu lagi ulangan, Papa tunggu di luar. Amin. Amin. Mana ada sekolah ulangan umum, bapaknya di sebelahnya. Yuk, Papa kerjain ya. Masa Papa umur 30 kerjain soal anak kelas 2 SD? Itu nggak pinter. Amin. Amin. Betul. Jadi apa, saudara? Kalau kita merasa Tuhan itu jauh, dia bukan jauh karena kita sedang di ruang ujian. Bapaknya, ibunya cuma lihat di luar. Anakku semoga bisa. Tapi ada juga Tuhan bilang, mana bisa, mana mungkin bisa karena diajar nggak mau. Tiap ada PR, suruh orang yang jawab. Duh, sini jawabin PR. Sinyo mau main game. Iya dah, sering gitu toh. Betul, orang Kristen sering pasen yang doa. Emang aku gendul, betul. Tapi gendulnya Tuhan, duh, sepi. Sering gitu. Duh, kerjakan ya PR-ku. Pak Asen yang puasakan, enak. Saya pernah digituin. Pak, aduh tolong Bapak puasakan. Oh, aku nahan lapar, kau enak-enak. Kau yang punya masalah, sorry. Aku enggak tergerak. Lu ada yang gitu loh, saudara-saudara pikir enggak ada. Ya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Percaya yang tidak lihat. Kalau orang sudah tidak percaya bisa nurut nggak? Bisa berharap nggak? Contohnya gini, orang kanker terus udah bawa ke congkok. Tapi dulu kemarin 5 mati dari congkok dibawa pulang. Pasti dia sudah lah. Kenapa? Kasihan Papa dah, daripada kita tidak pergi, kan kita anak tanggung jawab dibawa pergi. Tapi sudahlah, nanti kalau dia sampai, kita waktu ada yang nganter bilang caician Papa. Gitu. Maksudnya apa? Sampai ketemu lagi nanti di sana kalau ketemu. Betul? Kalau tidak ketemu gimana? Tidak semua orang Kristen masuk surga loh, amin? Amin? Jangan pikir semua masuk surga, tidak. Makanya ukuran surga coba, cuma 1000 kilo kali 1000 kilo, kecil sekali kan Alkitab kita Bayu bilang, karena sedikit. Tapi Alkitab tidak pernah sebut ukuran neraka berapa besar. Kenapa? Karena kalau ukuran neraka Tuhan fleksibel, berapapun bisa masuk. Kalau ukuran surga ada standarnya, tidak sembarang bisa masuk. Itu membedakan, makanya ada ukuran dan tidak ada ukuran. Bisa ditangkap maksudnya? Baik. Kalau sudah lihat, tidak percaya, tidak berharap. Betul? Akhirnya pakai kekuatan sendiri, mikiri sendiri, renungkan sendiri, coba-coba sendiri. Akibatnya apa? Nggak nurut. Akibat tidak menurut, tidak taat, nggak lihat bukti. Akibat nggak lihat bukti, mana bisa percaya? Betul? Semua orang di Alkitab yang lihat bukti itu orang-orang yang taat. Betul? Betul. Dia taat dulu, dia jalan seperti Abraham. Tuhan bilang pergi, dia pergi. Betul, dia lihat bukti dia punya anak. Bukan dia bilang sebentar Tuhan kasih anak dulu baru aku pergi. Biar lumayan tak gendong-gendong ajak sambil jalan-jalan. Nah, jadi sampai di season yang ketiga saya akan akhiri sampai sini, nanti kita lanjutkan season yang kedua ya. Oke, yang terakhir apa? Orang percaya yang tidak bisa Saudara lihat, segala yang kita pegang itu adalah berkat Tuhan, kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara pasti kan? Yudas pun walaupun curi, Tuhan tetap percaya. Amin. Amin. Tidak dibilang, karena kamu curi, minggir. Tak lapor ke KPK. Misalnya gitu. Enggak. Yudas tetap dikasih pegang uang. Kenapa? Sekalipun kita punya kelemahan, sekalipun kita punya kekurangan, Tuhan tidak langsung vonis kita tidak bisa berubah. Dia tunggu kita terus untuk berubah. Tapi ada waktunya. Kalau sudah tidak bisa berubah, dia serahkan. Betul? Betul? Ingat saudara, waktu Tuhan Yesus menyerahkan Yudas kepada iblis, dikasih itu perjamuan dan Yudas langsung kerasukan iblis. Kata firman Tuhan, kenapa? Tuhan tunggu, tidak pernah berubah. Jadi sekarang, kalau Tuhan bilang ayo taat, jangan minta aku taati engkau, tapi taati aku dulu. Aku pasti berkati, kan begitu kata Tuhan. Amin. Amin. Pasti semua dijawab. Baik, kita akan berdoa. Tutup Alkitab, jangan tutup hati. Tutup mata bagus, buka hati. Ya, termasuk golongan yang mana? Tangisan selama doa termasuk golongan mana? 1, 2, 3, 4. Terus kita jadi orang percaya termasuk golongan yang mana? Kita mau periksa hadapan Tuhan hari ini supaya kita ditemukan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang berkenan.
Alkitab dengan jelas katakan kepada orang yang berkenan kepada Dia, Tuhan tidak menahan kebaikan. Kita mau berdoa.